Musim baru telah hadir menghadirkan gimmick baru diagonal long pass A dengan 4 pemain, 3 diantaranya double skill boy. Hai semuanya, di pack ini berisikan Wesley Sneijder, AMF Playmaker Kreatif, Special Skill, Visionary Pass, dan Phenomenal Pass. Kartu Epic, Inter Milan, Belanda. Ada Samuel Eto'o, RMF Pembuluh Celah, Special Skill, Phenomenal Finishing, Acceleration Burst, Kartu Epic, Inter Milan, Kamerun. Ada Vinicius Junior, LMF Pemburu Celah, Special Skill, Momentum Dribbling, Visionary Pass, Kartu Showtime, Real Madrid, Brazil. Dan Brahim Diaz, AMF Playmaker Kreatif, Special Skill, Blitzcurler, Showtime, Real Madrid, Maroko. Mereka berempat semuanya memiliki ranking triple S. Wesley Sneijder adalah tier 1 ranking 5 AMF. Brahim Diaz adalah tier 1 ranking 7 AMF. Samuel Eto'o adalah tier 1 ranking 4 RMF. Sedangkan Vinicius Junior adalah tier 1 ranking 2 LMF. Top tier semua pemain ini, bahkan Brahim Diaz juga top tier. Di pack ini ada 4 ranking triple S, 4 ranking S, 5 ranking A, dan 1 ranking B. Untuk pack ini dapat bintang 3, banyak yang merekomendasikan untuk gacha, tapi secara persentasenya kecil ya. Untuk dapat 2 epic itu 1%, untuk dapat 2 showtime itu 1%, untuk dapat highlight itu 5%, dan sisanya 93% kartu standar. Karena jumlah pemain dalam pack ini juga lebih banyak, yaitu 200 pemain. Tidak seperti biasanya yaitu 150 pemain. Nah, apakah kedepannya akan seperti ini juga? Entah, bisa jadi iya, tapi kita perlu pastikan di minggu-minggu depan lagi. Kenapa pack ini direkomendasikan untuk gacha? Mari kita bahas. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing, dan yang aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Silahkan follow juga akun sumber tersebut supaya kalian dapat info yang sama. Pack Epic dan Showtime diagonal long pass A ini menghadirkan pemain yang cocok untuk link up diagonal long pass A dari Jose Mourinho. Jadi ini direkomendasikan untuk kamu yang ingin menggunakan pelatih Jose Mourinho. Dan untuk detailnya, mari kita mulai dari Wesley Sneijder, sang pemenang Ballon d'Or 2010 kalau nggak ada Messi. Wesley Sneijder adalah playmaker kreatif dari Belanda. Dia punya ball control, tight possession, passing yang spesial, sisanya bagus, tapi bisa jadi lebih baik jika diracik sesuai dengan racikan lainnya. Memiliki profil tim Inter Milan, negara Belanda, pengguna kaki lemahnya sering, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, dan ketahanan cederanya sedang. Jika dibandingkan dengan kartu sebelumnya, kemampuan umpan lambung maupun umpan datarnya ada peningkatan. Finishing juga ada peningkatan, kecepatan ada peningkatan juga, kekuatan tendangan ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Ini bisa dilihat dari overall ratingnya ya, cuma naik 1 poin dari 104 ke 105. Perbedaan mencolok ada di 2 special skill, plus sesuai untuk dimainkan under pelatih Jose Mourinho. Itu saja, selainnya ya udah. Samuel Eto'o adalah pemburu celah dari Kamerun. Dia punya kecepatan, akselerasi, serta staminanya yang spesial. Sisanya bagus, tapi tergantung racikan masing-masing bisa jadi lebih baik. Memiliki profil tim Inter Milan, negara Kamerun, penggunaan kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, dan ketahanan cederanya sedang. Jika dibandingkan dengan kartu sebelumnya, kesadaran menyerangnya berkurang, tapi kemampuan olah bolanya meningkat. Finishingnya turun lumayan banyak, speednya 11-12 tetap sama ya. Kekuatan tendangannya naik sedikit, balance-nya naik sedikit, stamina-nya naik sedikit. Yang jadi pembeda adalah Eto'o yang ini adalah sayap kanan atau gelandang sayap kanan, RMF. Sedangkan yang Barcelona itu penyerang tengah, CF. Yang punya keduanya tolong review ya. Aku cuma punya yang Barcelona. Menurut aku untuk eFootball 2026 ini masih bisa pakai Eto'o Barca. Kurang tahu kalau Eto'o-nya digeser jadi RMF rasanya seperti apa. Jadi silahkan komen di kolom komentar. Vinicius Junior adalah pembuluh celah dari Brazil, punya kemampuan dribbling spesial, kecepatan dan balance-nya juga spesial. Kemampuan passing-nya ada peningkatan. Memiliki profil tim Real Madrid, negara Brazil, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, dan ketahanan cederanya sedang. Jika dibandingkan dengan kartu sebelumnya, kemampuan dribble dan offensive awareness-nya turun. Cuma kemampuan passing-nya justru meningkat sangat signifikan, 10 poin. Speed-nya ada peningkatan lebih baik, kekuatan tendangannya juga naik 7 poin, balance dan stamina juga meningkat. Untuk Vinicius saat ini peningkatannya cukup banyak ya, tapi perbedaan yang mencolok ada di double special skill, yaitu momentum dribbling dan visionary pass-nya. Brahim Diaz adalah playmaker kreatif dari Maroko dengan tim Madrid. Ia punya ball control, tight possession yang spesial, sisanya bagus, tapi heading dan lompatannya kurang. Pengguna kaki lemahnya sering, akurasi kaki lemahnya sangat jarang, formnya standar, dan ketahanan cederanya sedang. Kayaknya ini jadi showtime pertama Brahim Diaz, dan langsung masuk tier 1 ya. Special skill-nya adalah Blitzcurler, tapi lengkungnya nggak sebagus itu, jadi kayak terlalu dipaksakan, tapi masih oke. Kalau dibandingkan dengan
dengan kreatif playmaker top saat ini. Brahim Diaz masih di bawah mereka. Sneijder juga sebetulnya tidak terlalu spesial kalau dilihat dari statistik, cuma yang bikin Sneijder spesial itu 2 special skillnya. Kalau Ibrahim Diaz dibandingkan dengan Showtime lainnya masih bagus Kubo secara statistik. Tapi mempertimbangkan Ibrahim Diaz punya Blitz Curler, Brahim Diaz jadi salah satu AMF yang boleh dipertimbangkan. Kalau dibandingkan dengan top tier hole player dengan Eto'o dan Vinicius Junior, mereka punya kemampuan yang sangat mencolok di kecepatannya karena hole player yang lain itu sebagai gelandang serang AMF, bukan gelandang sayap. Jadi tidak bisa dibandingkan one on one, tapi kalau top tier hole player yang kita lihat saat ini, kemampuan utamanya itu di bagian dribbling, sedangkan Vinicius Junior dan Eto'o itu kemampuannya lebih baik di bagian speed atau kecepatan. Kalau dibandingkan dengan Showtime yang paling bisa dibandingkan ya, yaitu Rafinha, hampir mirip sama Vinicius Junior, sama-sama LMF dan hole player, tapi memang lebih baik Vinicius Junior secara aspek dribbling, offensive awareness, kecepatan, stamina, balance itu lebih baik Vinicius Junior. Terutama Vinicius juga punya double special skill. Kembali lagi dari sisi aku, untuk kali ini aku setuju dengan mayoritas orang yang vote di website wiki tadi ya, bahwa untuk pack ini direkomendasikan untuk kamu yang ingin menggunakan taktik Jose Mourinho. Kalau enggak, kayaknya kurang worth it karena Eto'o, Vinicius ini gelandang sayap, bukan penyerang sayap. Jadi dari sisi formasi saja bukan meta penyerang. Kalau buat aku yang suka pakai 3 penyerang ya, jadi kurang worth it aja. Gimmick link up yang juga bukan meta ini harus gelandang sayap, hole player, dan kreatif playmaker. Sedangkan kreatif playmaker top tier itu dikit, nggak sebanyak AMF hole player. Maka aku melihat akan ada link up yang lebih OP ke depannya. Tetap 2 pemain yang di link, tapi mungkin lebih terbuka dengan banyak opsi gaya main. Mungkin tidak hanya hole player, tapi hole player plus kreatif playmaker dan sebagainya. Mungkin itu bisa terbuka gitu, untuk bisa kita lebih banyak memilih pemain-pemain yang bisa kita link up. Jadi itu worth it banget buat yang pakai taktik Jose Mourinho plus menyusun squad treble winner Inter Milan, tapi buat player lain itu nggak terlalu worth it. Bahkan aku sebagai pemain yang mengumpulkan squad Real Madrid, aku merasa ini masih kurang worth it. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Selamat datang di eFootball 2026. Terima kasih semuanya.